Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan,
mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Dharma Wangsa Square. Selamat pagi teman-teman yang ada di sana. Apa kabar? Kami dari GBI Toronto mengucapkan syukur untuk kesempatan untuk bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Yuk yang lagi ada di rumah, yang lagi nonton, mari kita siapkan hati kita, mari kita duduk yang benar, mari kita hormati hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Sebelum itu mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kayak ada kesempatan Tuhan untuk menyembah Engkau. Hadirat Engkau Tuhan yang memenuhi Tuhan setiap dari rumah kami Tuhan. Dan kami mau menyembah bersama-sama keluarga kami. Hadirat Engkau yang turun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu dan memuji nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan saudara-saudara? Amin. Amin. Come on. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan sekali lagi saudara-saudara, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari sama-sama katakan saudara. Layaklah segala bangsa
bangsa sujud kepadamu. Mari kita angkat tangan kita saudara. Kawan layak kudus, layak disembah. Mari dengarkan drum saja. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sekali lagi, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Mari berikan pujian yang haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Masih siap untuk memuji Tuhan, saudara-saudara? Masih siap untuk memuji Tuhan, saudara-saudara? Come on music, let's go. Kalau saudara lagi di rumah, katakan ke kiri kanannya ya, ke keluarganya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo kita nyanyikan lagi saudara-saudara. Dari pertama. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan apa? Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dibesarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Musik dan tarian. Bersuka di hadiratnya, dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita saudara. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, for the Lord is good. For the Lord is good. Yes, Jesus. For the Lord is good, and His mercy never ends. For the Lord is good, and His mercy endureth forever.
and His mercy endureth forever. Mari kita sama-sama nyanyikan sampai kita percaya. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. And for the Lord is good, and His mercy endureth forever. And for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Oh, we want to thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau baik. Mari mulai saudara-saudara, mulai sembah Dia di rumah-rumah saudara. Rasakan hadirat Tuhan dari selama-lamanya Tuhan. Kasih setiamu kami memuji, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang besar, ya mana segala pujian bagimu. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Mari kita diam, tenang, tersungkur. Ini adalah waktu saudara dengan Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mana kasih, Shiralala mana kasih, Kiara bashi, Kiara bashi, Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah Tuhan, cobalah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, angkat tanganmu saudara. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, semua pujian bagi Engkau. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan. Sekali lagi saudara. Aku muliakan dan ku agungkan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak dipuji, layak disembah. Namamu Yesus layak ditinggikan. Kau jamah Tuhan, Kau jamah yang mencari hadirat-Mu. Kami puji Kau. Kemarin saya baca firman saudara, di sana itu tertulis, jadikanlah Tuhan batu di dalam hidup saudara, batu di dalam kehidupan kita. Jadi di saat kita nyanyikan, ku nyanyi Hosana itu semua demi kemuliaan Tuhan. Kami memberikan semua keagungan, kehormatan, puji syukur kepada Engkau ya Bapa Nikas. Tidak ada yang bisa meninggalkan, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Jadi biarkan hidup Tuhan itu menjadi di tengah, di center. Kita bilang di center of our lives. Dan biarkan Tuhan yang bergerak di dalam hidup saudara. Dan biarkan rencana Tuhan be fruitful dan terjadi di dalam hidup saudara. Berdoa Tuhan, tangan-Mu ada Tuhan di atas GBI Dharma Wangsa Square Tuhan. Kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dari leaders Engkau Tuhan, dari pastors to the jemaat Tuhan. Kau urapi, Kau lindungi, Kau jagai Tuhan. Amin. Terima kasih, jangan biarkan kami terganggu Tuhan oleh HP kami atau oleh teman-teman kami atau keluarga kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudara kita katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berada bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dari GBI Dharma Wangsa Square. Selamat pagi buat semua yang ada di sana. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dari GBI Toronto untuk bisa melayani teman-teman di GBI Dharma Wangsa Square. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, selama masa pandemi ini ada di rumah, apa rasanya? Gimana cara kita memuji dan menyembah Tuhan? Apakah kita masih semangat seperti dulu pada waktu kita ada di gereja? Kita menyanyi, melompat, berteriak, bertepuk tangan, menari, menyembah Tuhan, saudaraku? Atau sekarang pada waktu kita di rumah,
pada waktu ada pujian dan penyembahan, setiap minggu kita menyaksikan pujian dan penyembahan, menyaksikan firman Tuhan. Ada yang lewat YouTube, ada yang lewat Zoom mungkin saudaraku. Tetapi kita di rumah bagaimana? Apakah kita cuman duduk nonton? Ataukah kita bahkan mungkin sambil tiduran? Atau mungkin kita males-malesan? Saudaraku, saya sedang tidak berbicara khusus cuman buat jemaat yang ada di GBI Dharma Wangsa Square. Tetapi ini banyak terjadi di banyak gereja di seluruh dunia. Termasuk yang ada di Kanada juga, saudara yang kasih Tuhan. Pada waktu kita memuji penyembah Tuhan, kalau di gereja, wah dengan sukacita, dengan semangat. Tetapi pada waktu ada di rumah, kita males-malesan. Mungkin sambil nyemil, mungkin sambil denger lagu yang lain, mungkin sambil browsing yang lain, mungkin sambil ngerjain kerjaan yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Paulus dan Silas, saudaraku, pada waktu mereka berada di penjara di dalam Kisah 14 ayat ke-25, dikatakan seperti ini. Kaki tangannya Paulus dan Silas itu dibelenggu, dirantai. Mereka dalam keadaan tersiksa, mereka ada di penjara, mereka dalam keadaan terintimidasi, mereka dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan pokoknya dibanding kita nggak bisa dibayangkan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan dikatakan, tetapi di tengah malam mereka menyanyikan pujian kepada Allah. Wow, saudaraku, tangan lagi dibelenggu, dirantai, di penjara, terintimidasi, dijagain banyak penjaga. Mereka juga habis disiksa, habis dianiaya, masih tetap memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Kemudian dikatakan di situ, Tuhan bekerja dengan ajaib. Pintu penjara, sendi penjara terbuka, dan terjadi satu kelepasan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita pada waktu kita ada di rumah, style kita, cara kita, semangat kita menyala-nyala masih seperti kita ada di gereja? Atau sering yang saya lihat, saudaraku, kalau di ibadah YouTube atau di Zoom, orang cuma nonton seperti ini. Orang cuma malah ngelamun kemana-mana. Mungkin mukanya ada bersama-sama di depan kamera, tetapi raut mukanya atau tampangnya atau gayanya cuma nonton aja nih kayak begini nih, saudara kasih Tuhan. Saya harap enggak. Kenapa Paulus dan Silas bisa seperti itu? Karena cinta mereka, cinta mula-mula mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan itu tetap sama meskipun keadaan yang tidak enak sekalipun. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mau keadaan tidak enak, mau kita dalam keadaan rasanya sedang menderita, pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, harusnya tidak bisa dibatasi oleh apa? Mood. Orang kecil sering bilang begini, aku nggak mau nyembah, nggak bisa nyembah Tuhan, lagi nggak mood. Aku lagi baper, aku lagi galau, aku lagi kepikiran, susah nggak naik, nggak bisa, saudaraku. Kita anak-anak Tuhan, pada waktu kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tahu, it is not a performance, tetapi api kasih yang mula-mula itu, yang ada di dalam kita, harus tetap menyala-nyala. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar, saudara dikasih Tuhan. Wow, I'm very excited. Kenapa? Ada satu warning. Nah, saya ulangi. Ada satu warning atau peringatan yang Tuhan sangat pengen kita dengarkan di gereja akhir zaman seperti ini. Di kitab Wahyu, Tuhan berbicara kepada 7 jemaat, berbicara tentang 7 gereja. Nah, saudaraku, tapi hari ini ada satu hal yang kita mau pelajari yang saya rindukan. Sebab hari-hari ini saya dapatkan ini, juga Gembala Pembina sempat sampaikan. Ada satu hal yang harus kita berhati-hati sebagai satu peringatan yang amat sangat penting, yang amat sangat perlu kita perhatikan. Karena kelihatannya itu nggak terasa. Kelihatannya itu nggak kenapa-napa. Kelihatannya itu tidak ada masalah. Tetapi peringatan yang ini harus kita perhatikan karena ini super bahaya. Karena itu kita mau belajar pagi hari ini. Nah, oleh karena itu, yuk kita buka bersama-sama di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Saya akan baca buat saudara. Saudara ikuti saja. Saudara kalau punya gadget, punya Alkitab, yuk buka sama-sama. Yuk kita juga hormati hadirat Tuhan, hormati firman Tuhan yang berbicara kepada saudara dan saya pagi hari ini.
Dikatakan seperti ini, Wahyu 2 ayat 2-5 kepada jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Bahkan telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapatkan mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, luar biasa ya jemaat di Efesus. Tetapi ayat keempat dikatakan seperti ini. Namun demikian, aku, kata Tuhan, mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya ulangi, karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara yang dikasih Tuhan, wow, ternyata warning atau peringatan kepada jemaat di Efesus adalah warning dan peringatan yang Tuhan sedang sampaikan buat saudara dan saya. Yang kelihatannya sesuatu yang oke, tetapi ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak menyadarinya. Apa itu artinya kehilangan kasih semula? Apa itu artinya meninggalkan kasih mula-mula? Saudara dikasih Tuhan, seringkali kalau kita mendengar firman Tuhan, kita banyak mendengar firman Tuhan yang membahas tentang ini. Seringkali analogi yang disampaikan, kasih mula-mula atau cinta mula-mula itu sama seperti seorang baru jatuh cinta. Wah, semuanya serba buat dia. Hatinya, pikirannya, serba keinget buat orang yang kita sayangin. Serba segala sesuatu kelihatannya indah karena dia. Wah, dunia jadi penuh warna. Rasanya jadi sukacita. Rasanya makanan gak enak pun, wah enak banget. Tempat gak bagus pun rasanya tempat bagus banget. Ngantuk pun rasanya jadi seger, pengen ngomong terus sama dia. Orang sering ngomong seperti itu tentang arti daripada kasih mula-mula atau cinta mula-mula. Tetapi kan pertanyaannya, kan orang gak semua jatuh cinta dengan cara yang sama. Orang gak semua jatuh cinta dengan perasaan yang sama. Jadi gimana dong? Bagaimana kita mengukur cinta mula-mula itu yang seperti apa? Padahal firman Tuhan jelas. Warning ini jelas dibilang di sini dikatakan, aku mencela engkau sebab engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya gini, Tuhan cuma mau kita ingat dan ketahui apa itu artinya meninggalkan kasih yang semula. Apa itu ciri-cirinya? Kenapa kita meninggalkan? Artinya kan kita secara aktif melakukan meninggalkan itu. Datangnya biasa pelan-pelan, nggak kita sadari. Tapi kita sudah drifting, sudah terseret untuk meninggalkan kasih mula-mula. Jadi apa yang akan kita belajar pagi hari ini adalah, yuk kita kenalin bagaimana atau apa ciri-ciri orang yang terkena situasi atau keadaan mulai meninggalkan kasih semula itu. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini, yuk kita sama-sama kasih judul, gejala-gejala orang meninggalkan kasih mula-mula. Apa gejala orang meninggalkan cinta mula-mula? Supaya kita tahu, supaya saudara dan saya bisa refleksi, bisa mengkoreksi diri, bisa menyadari, ngaca, lihat, jangan-jangan ini nih, gejala ini sedang terjadi dalam hidup saya. Kalau kita itu sedang terjadi, yuk kita mulai buru-buru bertobat. Kita mulai buru-buru sadar supaya Tuhan jangan bilang gini, oleh karena itu kamu udah jatuh jauh banget. Tapi kita nggak sadar, kita sebenarnya lagi meninggalkan kasih mula-mula itu. Kita sama-sama belajar. Nah, saudara dikasih Tuhan, biarkan Roh Kudus pagi hari ini mengajar saudara dan saya. Karena dengan cara yang sederhana, dengan cara yang simpel, kita mulai lihat apa tuntunan Tuhan, perintah Tuhan, ajaran Tuhan buat saudara dan saya. A simple one. Ada beberapa poin yang kita mesti sadari, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan-jangan saya sudah melayani, saya sudah jadi Kristen sekian lama, saya sudah sibuk melayani, sama seperti jemaat di Efesus. Tapi tahu-tahu saya sebenarnya lagi meninggalkan kasih mula-mula. Sayang banget saudaraku, sedih banget, apalagi kalau kita tidak tahu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu kita lihat gejala pertama, poin pertama yang harus kita perhatikan
Apa itu gejalanya? Pada waktu kita mulai meninggalkan kasih mula-mula. Poin yang pertama adalah perhatikan. Jangan-jangan Tuhan punya saingan dalam hidup kita. No. Poin pertama saya katakan, jangan-jangan dalam hidup kita Tuhan punya saingan. Artinya apa? Ada hal lain yang kita pikir, kita alami, itu kelihatannya lebih penting daripada Tuhan. Ada keadaan lain, ada sesuatu yang lain yang lebih penting, kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Atau ada kesukaan lain yang melebihi kesukaan kita dari Tuhan. Jadi Tuhan punya saingan. Apa itu saingan itu? Segala macam. Harta, lebih bikin harta. Bangun tidur langsung kepikir bisnis. Bangun tidur langsung pikir, gimana dia nanti deal sama orang ini? Gimana caranya untung supaya seperti ini? Pikiran kita itu terus 24 jam sehari. Bisnis, itu bisa jadi hal lain. Apalagi ketenaran, apalagi game. Anak-anak muda, coba pikir. Jangan-jangan game lebih menyita waktu kita, lebih kita pikirin daripada urusan tentang Tuhan. Apalagi cari pasangan hidup. Waduh, saudaraku, di sini di Kanada, tempat kami mengembalakan di sini, saudaraku, itu lebih banyak anak-anak mudanya, saudaraku, yang masih pada single. Apa yang menjadi challenge dan tantangan mereka? Wah, mikirnya pasangan hidup, mikirnya, aduh bagaimana, si ini, si itu. Mulai saudara sekalian, itu bisa jadi menjadi sesuatu hal lain yang lebih disukai daripada mikirin Tuhan. Tuhan mulai punya saingan. Atau apa juga, pekerjaan kita. Kita lebih sibuk, apalagi saudara kasih Tuhan, dengar ya. Kita sedang banyak yang work from home. Artinya work from home itu bukannya artinya waktunya jadi lebih banyak loh di rumah, belum tentu loh. Pekerjaan lebih semakin menumpuk loh. Jadi semua pun dikerjain. Jadi Tuhan punya saingan. Akhirnya nggak ada waktu buat yang lain-lain. Nggak ada waktu buat mikir yang lain-lain. Apalagi pelayanan. Bisa nggak pelayanan kita itu melebihi menjadi saingan buat Tuhan sendiri? Betul. Sibuk ini, sibuk itu, dan lain sebagainya. Kita nggak punya waktu. Kita nggak menganggap Tuhan itu lebih penting daripada pelayanan. Akhirnya pelayanan kita yang jauh lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, dan apapun yang kita lakukan, Tuhan punya saingan. Apalagi saudara dikasih Tuhan, hobi. Nah, seringkali saudara dikasih Tuhan, kita lebih mikirin hobi kita daripada kita mikirin Tuhan. Bener, kalau soal hobi kreatif banget. Kalau soal hobi, aduh tekun banget. Kita banyak pikirin, banyak rasanya direnungin. Tapi buat mikirin Tuhan, ya kalau ke gereja aja deh, itu juga kalau lagi ingat saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau kita mulai mengalami gejala seperti ini, Tuhan udah mulai punya saingan dalam hidup kita, kita mulai hati-hati. Kenapa? Bisa jadi poin pertama ini adalah gejala kita mulai meninggalkan kasih mula-mula. Karena di dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan seperti ini. Yuk kita renungkan. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Segenapnya buat Tuhan. Kita punya rencana, kita berikan kepada Tuhan. Kita punya rencana, Tuhan lebih besar dari rencana kita. Kita punya hobi boleh, tapi Tuhan lebih besar dari hobi kita. Kita harus lebih mendahulukan Tuhan daripada hobi kita. Kita cari uang, kita bekerja. Tapi Tuhan lebih besar dan lebih kita pikirkan. Kenapa? Dialah kita berikan segenap hati, jiwa, akal budi, pikiran, kekuatan. Jangan-jangan kalau kita sudah mulai memberikan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan buat yang lain, itu artinya Tuhan udah mulai punya saingan. Yuk kita mulai berwas-was. Yuk kita mulai berjaga-jaga. Kita catat poin pertama. Tuhan mulai punya saingan. Hati-hati terhadap itu. Poin yang kedua, apa yang harus kita perhatikan, gejala apa yang terjadi pada kita yang menjadi satu gejala kita mulai meninggalkan kasih semula, mulai meninggalkan kasih mula-mula, yaitu poin kedua,
Tuhan dikasih waktu sisa. Apa Pastor Ferdi? Tuhan cuma dikasih waktu sisa. Selalu belakangan. Udah keburu ngantuk, udah keburu gak ada waktu. Tuhan yang paling ditunda-tunda. Yang urusan buat Tuhan mah belakangan. Yang lain kita punya waktu buat ke gym, kita punya waktu buat ngobrol sama teman-teman, kita punya waktu buat happy hour. Ya, kita punya waktu, mungkin sekarang kalau lagi COVID nggak terlalu banyak kayak happy hour. Tapi kita punya waktu buat bersosialisasi, kita punya waktu banyak tuh buat ngecek sosial media kita, browsing ke semua sosial media kita, kita liatin segala. Kita punya waktu buat nonton drama Korea. Dari yang session pertama, session kedua lanjut. Kenapa? Addicted, saudaraku. Nonton terus, punya waktu sampai malam-malam. Giliran mesti ketemu sama Tuhan, giliran waktunya untuk bertemu sama Tuhan, untuk bersama-sama dengan Dia, merenungkan siang dan malam, nggak ada waktu, keburu ngantuk. Tuhan dikasih waktu sisa. Masih bagus kalau dikasih waktu sisa. Jangan-jangan 24 jam sehari kita habis buat waktu yang lain doang. Tuhan sama sekali nggak kebagian. Besok deh Tuhan mah, besok deh Tuhan mah, besok deh Tuhan mah. Saudara yang dikasih Tuhan, nggak ada kerinduan sama sekali buat berduaan sama Tuhan. Saudara, saya mau kasih satu term baru ya. Yuk kita mulai punya kedisiplinan. Bukan kalau kita ngomong berdoa, punya waktu berdoa. Sometimes orang seringkali pikir, aduh klise banget ya. Waktu buat berdoa. Saya sering katakan, yuk kita mulai bikin appointment with God. Janjian sama Tuhan. Appointment sama pacar aja, itu rasanya kita nggak enak kalau kita batalin. Rasanya kita nggak enak, nggak pengen pacar kita marah kalau kita pengen batalin. Interview, apalagi. Jangan coba-coba batalin interview. Menjadi first impressionnya buruk. Menjadi orang berpikir kepada kita, ini orang yang qualified. Kenapa? Membatalkan appointment. Padahal appointment kita sama Tuhan adalah waktu yang paling penting, yang paling indah. Itu pun sering kita batalin. Padahal Tuhan bilang seperti ini di dalam Mazmur 1 ayat 1. Dengar ya, ini menarik banget, menarik banget. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat kedua gini. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam merenungkan Taurat Tuhan. Tuhan bilang, berbahagialah. Wow, saudara dikasih Tuhan. Kita pikir kalau kita kerja banyak duit, kita jadi kaya, kita bisa berbahagia. Tadi saya sudah sebut seringkali socialites zaman sekarang, kita bersosialis sekarang, happy hour. Kenapa? Pengen sukacita, banyak temen, networking. Bisa rasanya bahagia, bisa happy, bisa senang. Firman Tuhan bilang, berbahagia kalau kita mentaati, menuruti, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Banyak-banyak bikin appointment sama Tuhan. Kenapa? Pada waktu kita bersama dengan Dia, ada satu kehadiran Tuhan. Kita ngobrol sama Dia. Berdoa nggak menjadi sesuatu yang klise atau membosankan lagi. Waktu kita memikirkannya adalah ngobrol sama Tuhan, chatting sama Tuhan, dengerin Dia maunya apa. Ada satu sukacita. Kenapa? Pada waktu kita di situ ada satu kesegaran baru. Saat terindah di hadirat-Mu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua ini adalah penting. Kenapa? Waktu kita mulai merasakan waktu kita habis, waktu kita terhisap, terpakai buat yang lain-lain semuanya. Drama Korea, kerjaan, bersosialisasi, chatting, nonton ke gym, jalan di jalanan, macet, dan segala macam. Akhirnya Tuhan cuma dapat waktu sisa. Itu pun kalau dapat sisa. Kalau enggak ditunda terus untuk waktunya Tuhan. Kemenara doa nggak ada waktu, persekutuan doa, males-malesan, kegiatan gereja juga kita banyak alasannya. Hal yang seperti itu kita mulai berhati-hati. Kenapa? Jangan-jangan, again, kita mulai terserang kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama, Tuhan punya saingan. Yang kedua, Tuhan dikasih waktu sisa. Butir yang ketiga, poin yang ketiga yang perlu kita tahu. Gejala apa? Jangan-jangan kita mulai meninggalkan kasih mula-mula. Gejala apa yang perlu kita sadari dan kita awasi supaya kita tidak kehilangan kasih mula-mula? Yang ketiga adalah
ikut Tuhan, kok jadi capek, jadi beban, jadi terpaksa. Ikut perintah Tuhan, kok jadi kayak berasa banyak larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semakin lama ikut Tuhan, kok rasanya jadi kayak melelahkan. Semakin lama melayani, rasanya kok semakin capek, hambar, tawar, nggak ada lagi sukacita, nggak ada lagi kesenangan. Nah, kalau kita sudah mulai merasakan gejala poin nomor 3 ini, ikut Tuhan jadi beban, jadi capek, hati-hati yuk. Jangan-jangan kita mulai terkena lagi gejala meninggalkan kasih mula-mula. Padahal Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti segala perintahku. Kita jadi anak Tuhan, Tuhan ajak puasa, Tuhan suruh memberi, Tuhan ajak kita banyak merenungkan siang dan malam, Tuhan ajak kita untuk melakukan amanat agung, Tuhan ajak kita untuk menyala-nyala. Kok kita jadi rasa jadi beban? Kok rasanya setiap kali ada activity di gereja, kita jadi capek? Kok rasanya kita diingetin sama Tuhan, diingetin sama gembala kita, diingetin di dalam kul kita. Ada firman Tuhan, khotbah-khotbah yang menasehati kita. Kita jadi, rasanya kok susah banget ya jadi orang Kristen. Rasanya kok banyak larangan. Jadi kehilangan sukacita. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan? Padahal Tuhan bilang, kalau engkau siapa yang menuruti aku, siapa yang mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita nurutin perintah Tuhan 1, 2, 3 aja udah capek, udah beban. Gimana mau menuruti segala perintah Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, kita mulai harus berhati-hati. Kalau kita merasakan sudah capek, Pastor, tapi kan bisa aja kan kita melayani lelah. Benar, memang bisa lelah. Memang benar kita bisa capek. Memang benar rasanya waktu kita habis. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah sukacitanya itu hilang. Justru harusnya ada tantangan. Justru harusnya semakin kita, katakanlah kita merasakan kelelahan itu, pada waktu kita tadi mulai lagi memberikan waktu kita dengan Tuhan. Appointment dengan Tuhan kita lakukan. Ngobrol sama, cerita, curhat sama dia. Capeknya kita, lelahnya kita bisa sampaikan kepada dia. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebab kenapa kita capek? Karena tadi Tuhan dipunyain saingan, punya saingan. Jadi kita mikirin ini juga, mikirin itu juga, saudara dikasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan bilang, gak bisa kamu punya 2 master, punya 2 tuan, Mamon dan Tuhan. Gak bisa, karena kita akan menjadi kelelahan. Kelelahannya bukan karena kita punya 2 master. Kelelahannya karena kita tidak mendapatkan air yang sejuk. Air yang memberikan kesejukan yang dari Tuhan. Kenapa? Kita sering bersandar pada pikiran kita sendiri. Jadi akhirnya ini disambi, itu disambi, saudara yang kasih Tuhan. Memang kita harus bertanggung jawab. Kita punya pekerjaan, saudara masih bekerja, saya masih bekerja. Kita yang masih sekolah, kita sekolah. Kita yang punya bisnis, tentu kita bisnis. Gak artinya kita jual bisnis kita jual pekerjaan kita menjadi semuanya full time. No, kita tetap bekerja, kita tetap sekolah. Tetapi itu bukan jadi priority. Dan perintah Tuhan itu justru yang memberikan kita kekuatan baru, yang memberikan kita kesegaran baru, memberikan kita nasihat, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita pengertian, saudara dikasih Tuhan, supaya kita melakukan semuanya itu dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga ikut Tuhan malah menjadi penuh sukacita. Why? Karena setiap hari kita bisa melihat tuntunannya dalam hidup kita. Wow, ikut perintah Tuhan bukan jadi larangan, tetapi kita seperti mendapatkan tuntunan yang jelas. Hari ini kita ngapain, hari ini kita mesti bagaimana, sikap hati kita harus seperti apa. Kita menjadi sukacita. Kenapa? Karena Tuhan bilang, pada waktu kita melakukan seluruh perintah Dia, kita itu artinya mengasihi Dia. Kita bilang, Tuhan, berat, susah Tuhan, tapi karena aku mengasihi Engkau Tuhan, aku tahu aku ikutin perintah-Mu. Saya, saudara dikasih Tuhan, sempat di dalam kehidupan saya, saudara dikasih Tuhan, saya cerita sedikit apa artinya mengikuti perintah Tuhan itu, karena kita mengasihi Tuhan. Saya, saudaraku, kalau di rumah tuh pakai
paper towel kayak tisu, saudaraku ini. Itu saya orangnya biasanya sering boros. Pakai tisu, saya ikut-ikut gitu. Wah, kalau buat ngelap dan lain sebagainya, oh banyak saya pakai, saudara dikasih Tuhan. Sampai pada suatu hari, anak perempuan saya, saudara dikasih Tuhan, bilang, Papa, kalau Papa pakai tisu jangan banyak-banyak begitu, semuanya digulung-gulung, dilap-lap. Pakai aja sedikit-sedikit supaya nggak boros, nggak buang-buang seperti itu. Saudaraku, saya pikir, ya, benar juga ya. Saya mulai ikutin perintahnya dia. Tetapi bukan karena cuma di depan dia. Even nggak ada anak saya ini sekalipun, saya ingat. Saya pakai tisu irit-irit dah. Kenapa? Saya mau dengerin dia. Saya mau dengerin nasihat dari anak buat papanya. Karena saya mengasihi dia. Saudara yang kasih Tuhan, jadi orang Kristen mengikuti perintah Tuhan nggak boleh lagi jadi beban. Tapi menjadi sukacita karena kita mengasihi dia. Saudara yang kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita udah melayani. Kita udah jadi orang Kristen lama. Kita juga sudah mungkin begitu banyak pelayanan kita lakukan. Tetapi mengikuti Tuhan itu menjadi sesuatu yang beban, capek, rasanya larangan. Kita mulai berhati-hati lagi. It's a warning. Kenapa? Jangan-jangan kita terkena gejala meninggalkan kasih semula. Yang keempat, butir yang terakhir, saudara kasih Tuhan. Apa yang harus kita perhatikan? Supaya kita tahu, kalau kita terkena gejala ini, jangan-jangan kita sedang meninggalkan kasih mula-mula. Yaitu, banyak alasan jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, tapi banyak alasan. Segala sesuatu dijadiin alasan. Nggak bisa ini karena begitu, mau begini karena begitu. Alasannya banyak, melayani banyak alasan, nggak ada waktu banyak alasan, nggak sempat ini banyak alasan, nggak bisa ini banyak alasan. Semuanya banyak alasan, saudara dikasih Tuhan. Kenapa kita pikir, abis katanya begini, abis katanya begitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita mulai jadi orang Kristen yang banyak alasan dalam hidup kita, jangan-jangan kita lagi meninggalkan, kita lagi terkena gejala meninggalkan kasih mula-mula loh. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena Tuhan bilang begini. Amsal 21 ayat 30. Haleluya. Firman Tuhan bilang seperti ini. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Tuhan bilang, nggak ada hikmat, nggak ada pengertian, nggak ada pertimbangan lain, nggak ada yang dapat menandingi Tuhan. Jadi, kalau kita banyak excuses, banyak alasan, artinya kita tuh nggak dikit-dikit nanya Tuhan. Kita tuh artinya jarang banget nanya Tuhan. Tuhan, hikmatnya apa Tuhan? Pengertiannya apa? Saya mesti gimana? Saya harusnya gimana Tuhan? Tuhan, apa yang perlu saya lakukan? Banyak ngobrol, banyak nanya, banyak minta nasihat. Kan Roh Kudus adalah mighty counselor, penasehat ajaib. Saudaraku, kita meskipun namanya orang Kristen, namanya udah lama ikut Tuhan, yuk kita lihat yuk, kita lebih banyak nanya kata orang, kata temen-temen. Anak-anak sekarang kalau mau ngecek restoran baru atau produk baru apapun, langsung dicek di Google, dilihat referensinya bagaimana, people say about this apa katanya, yang orang ngomong tentang ini apa, semuanya dicek. Jadi bisa tahu tuh katanya begini, bagusnya begini, kurangnya begini. Semua dicek di situ, saudara kasih Tuhan. Saudara, saya nggak bilang ngecek itu salah, enggak. Tapi pernahkah saudara dan saya dikit-dikit cek sama Tuhan? Kerjaan, mau begini, mau ngomong itu, tentang ini, keadaan itu, semua ceknya sama Roh Kudus. Sebab kan Tuhan bilang tadi, nggak ada hikmat, nggak ada pengertian, nggak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Artinya hikmat yang dari Tuhan, pengertian yang dari Tuhan, dan pertimbangan yang dari Tuhan, itu yang paling tokcer, itu yang paling sip, itu yang paling manjur, itu yang paling benar. Mighty counselor. Kenapa kita sering excuse? Karena kita pakai otak sendiri. Kenapa kita sering banyak alasan? Karena kita pikir, kalau enggak begini susah. Oh, kalau susah jadi begini. Kalau enggak jadi saya begini. Ntar kalau enggak jadi saya salah. Nah, itulah sebabnya waktu kita mulai mengalami a lot of excuse, a lot of alasan, saudara kasih. Kita mulai mencari pembenaran dari manusia. Katanya sih jangan begini, kata sih itu mendingan jangan begini. Loh kok manusia? Saya nggak bilang kita nggak boleh minta nasihat. Boleh nanya kepada gembala, kepada orang-orang yang punya katakanlah hikmat, pengertian, bahkan kepada teman-teman, it's okay nanya sebagai referensi. Tapi bukan yang mengalami jadi kebimbangan, keraguan, akhirnya dengerin apa kata orang tanpa pernah nanya Tuhan. Waktu kita mulai banyak alasan, kita banyak mulai mencari alasan, jangan-jangan
kita ada di dalam keadaan mulai meninggalkan kasih mula-mula. Yang pertama, saudaraku, Tuhan punya saingan. Yang kedua, Tuhan dikasih waktu sisa. Yang ketiga, ikut Tuhan jadi capek, rasanya jadi beban. Yang keempat, mulai banyak alasan. Saudara dan saya, apakah kita lagi mengalami serangan seperti ini hari-hari ini? Tuhan bilang, kalau kita meninggalkan kasih semula, Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Warningnya adalah begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Saudara, kelihatannya nggak dalam nih. Kelihatannya ini sepele nih, saudaraku. Tuhan punya saingan, Tuhan kasih waktu sisa. Kelihatannya, itu manusia banget, pastor. Itu kan kita kan masih manusia, pasti kita begitu dong. Kelihatannya sepele. Tuhan bilang, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Now, sekarang kabar baiknya. Wow, I am so excited. Kabar baiknya Tuhan bilang begini, bertobatlah. Yang pertama, yuk kita bertobat yuk. Kalau ada kita tadi ngalamin satu di antara 4 aja, sebenarnya banyak, saudara kasih Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan ini, 4 hal yang penting tadi itu aja. Sebenarnya banyak. Tetapi kalau kita mengalami salah satu dari 4 ini, atau keempat-empatnya, atau 2 dari antara 4, yuk kita mulai daripada keburu jatuh, saudaraku, kita mulai bertobat. Bilang, Tuhan, iya Tuhan, aku ngalamin rasanya itu. Bertobat. Hari-hari ini banyak bertobat. Hari-hari ini banyak minta Roh Kudus berbicara kepada kita untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan kita, untuk membukakan mata kita. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini membuat kita jatuh semakin dalam lagi. Dan akhirnya Tuhan celah kita. Dan Tuhan katakan kepada jemaat Efesus, kalau kamu nggak tobat, aku ambil kaki dian kamu. Kenapa? Kamu udah lakukan semuanya, udah tekun, tapi kamu kehilangan kasih bola-bola itu. Yuk kita sama-sama, saudara dan saya. Saudaraku, saya juga belum sempurna. Saya ngomong sama saudara, tetapi hal ini juga saya harus sampaikan kepada diri saya sendiri. Yaitu apa? Kita harus banyak bertobat kalau ngalamin. Jangan-jangan waktu buat Tuhan udah mulai nggak ada. Bertobat, saudaraku. Kita mulai Tuhan ingatkan, mulai bertobat. Nah, yang kedua, saudara, kemudian Tuhan katakan seperti ini. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Caranya gini, saudara kasih Tuhan. Saudara kan pikir, jadi apa yang semula saya lakukan? Saya cuma tahu gejala-gejalanya. It's okay. Karena saat ini kita udah bagus tahu gejala-gejalanya. Nah, cuma supaya kita bisa menstruktur atau melihat ini dengan lebih jelas. Yuk, saya ajak kepada saudara-saudara, mulai kita bikin sesuatu yang sangat simpel. Yaitu apa? Hari-hari kita, begitu kita bangun pagi, kita ambil kertas, kita ambil pen, sepanjang hari kita catat. Kita tuh ngapain aja sih? Bangun pagi, ngopi, siapin makanan, nganterin anak sekolah, pergi ke gym, kerja, dagang, kita tulis jamnya, kita tulis ngapain aja, semuanya kita tulis. Makan siang, ketemu temen, kita tulisin semuanya, saudaraku. Habis kita tulisin semuanya seperti itu, saudaraku, besoknya kita tulisin hal yang sama. Beberapa hari kita bikin seperti itu. Kita mau jujur, ngapain aja kita sepanjang hari? Kapan appointment kita sama Tuhan? Di mana kita taruh appointment kita sama Tuhan? Kenapa selama ini kita nggak ada waktu-waktu khusus bersama-sama Tuhan? Saudara mungkin bilang, ada Pak Ferdi, pagi-pagi 5 menit, malam-malam 5 menit, start dari situ, oke. Tapi waktu saudara bikin yang 5 menit itu, bikin yang 10 menit itu jadi sesuatu yang sukacita atau cuman sisa aja. 5 menit Tuhan, tapi buru-buru mesti gini, habis itu mau buru-buru gini. Semua saudara lihat, saudaraku. Yuk kita mulai jujur. Karena kan Tuhan suruh kita bertobat. Waktu Tuhan suruh kita bertobat, bukan lakukan lagi yang kesalah, tetapi yang dulu kita lakukan. Waktu kita mulai cinta mula-mula. Pak Ferdi, saya nggak tahu tidak bola-bola kayak gimana. It's okay, tadi saya bilang. Yang pasti kita mulai tahu sekarang. Yang pasti jangan begini nih. Jangan Tuhan punya saingan. Jangan Tuhan dikasih waktu sisa. Jangan ikut Tuhan jadi beban. Dan jangan kita kebanyakan excuse. Oleh karena itu, kita mulai catat seperti tadi. Dan pada waktu kita catat dengan waktunya, aktivitas kita ngapain aja, kita tulis nih. Pas giliran main game 1 jam. Seneng nggak kita main game 1 jam? Seneng banget. Waktu kita chat sama temen, atau kita browsing Instagram kita, atau kita, teman-teman mungkin masih banyak yang YouTube, nonton film Korea, kita tulis, wah seru banget lagi nonton, jujur.
pada waktu kita jujur, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya? Aku kok lebih senang yang begini ya Tuhan ya. Tuhan, rubah hatiku. Bertobatlah. Balik kepada yang kamu lakukan dulu. Minta Tuhan, ajarin Tuhan, supaya aku tidak meninggalkan kasih mula-mula. Ajarin aku Tuhan, mana yang aku harus pakai hikmat untuk yang mana aku lakukan, yang mana aku prioritaskan, yang mana yang menyenangkan hatimu, supaya aku tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa buat kita semua, buat seluruh gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan, terutama saat ini, buat teman-teman, buat saudara-saudara seiman yang ada di GBI Dharma Wangsa Square. Yuk, hal yang sederhana ini amat sangat bahaya. Kalau kita keterabas, kita cuekin, jatuh semakin jauh. Ini saatnya kita bertobat, saudara yang kasih Tuhan. Saya berdoa, kita sama-sama berdoa. Tuhan memberikan pengertian kepada saudara melalui sesuatu yang simple ini, melalui sesuatu yang sederhana ini. Tetapi kita tahu, ini peringatan dari Tuhan, ini tuntunan dari Tuhan. Kita mau menuliskan, mencatatkan, merubahkan, mereview apa yang kita lakukan sepanjang hari, supaya kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan yang saya lakukan. Kok saya senangnya gini? Kok saya nggak ada waktu ya Tuhan ya? Tuhan, ajarin saya, berikan saya hikmat. Apa yang saya harus lakukan supaya saya tidak meninggalkan kasih mula-mula itu. Saya percaya Tuhan yang paling mau saudara dan saya bertobat. Tuhan yang paling mau menerima saudara dan saya kembali. Tuhan bukan gembala saudara, bukan manusia, tetapi Tuhan, Dia yang paling pengen saudara mencintai Dia, mengasihi Dia lebih dari apapun juga. Dan Dia yang paling tahu caranya, khusus buat setiap daripada saudara. Setiap orang caranya berbeda-beda, tapi Tuhan tahu yang khusus buat setiap daripada saudara. Bawa ke Tuhan, bertobat, dan lakukan lagi yang semula saudara lakukan. Kasih cinta yang mula-mula. Kalau kita udah lakukan seperti itu, pujian dan penyembahan kita seperti Paulus dan Silas tadi, nggak peduli lagi COVID, nggak peduli lagi work from home, nggak perlu lagi mesti diisolasi, nggak perlu lagi masalah, nggak peduli lagi galau, nggak peduli lagi baper, nggak peduli kalau di Kanada di luar lagi winter, lagi dingin, nggak peduli. Begitu muji nyembah Tuhan, wah luar biasa, menyanyikan lagi lagu pujian, mau malam hari, mau siang hari. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kita sedang berada di akhir daripada akhir zaman ini. Dalam pengurapan api Pentakosta, disitulah Roh Kudus bekerja untuk memuliakan Tuhan, menuai banyak jiwa menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Firman Tuhan yang disampaikan dari mulut yang sederhana, yang tidak ada artinya apa-apa, tetapi Roh Kudus yang memberi pengertian kepada setiap yang mendengarkan. Dimanapun mereka berada, jemaat-jemaat kekasih-kekasih Tuhan di GBI Dharma Wangsa Square Tuhan, Tuhan yang jamah setiap daripada yang ada, yang melihat, yang menyaksikan semua ini. Roh Kudus tidak terbatas, mengingatkan, merubahkan, dan menjadikan kami baru buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman Tuhan selesai secara manusia, tetapi Roh Kudus akan bekerja dengan ajaib, merubahkan setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, damai sejahtera buat setiap saudara yang ada di GBI Dharma Wangsa Square. Salam sejahtera dari kami, GBI Toronto. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segala sesuatu yang ada, menerima kasih Tuhan Yesus, belas kasihannya, tidak ada taranya, dan kuat kuasa Roh Kudus semakin hari semakin ditambahkan. Kedagingan berkurang, kuasa Roh Kudus ditambahkan padamu. Mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya mengajak untuk ikut bergabung di dalam
berkumpul gabungan GBI Dharma Wangsa via online lewat Zoom yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap boleh langsung menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior.